Oke anak-anak, selamat bertemu lagi di pertemuan kita pembelajaran tentang fisika. Hari ini kita akan membahas tentang fluida statis, ya. Nah, dimana sebelum kita lanjut membahas fluida statis, kita harus tahu fluida itu apa dulu, ya. Jadi yang namanya fluida itu adalah suatu zat yang dapat mengalir. Nah, mungkin waktu di SMP kita sudah belajar ada 3 jenis zat yang kita pelajari. Ada zat cair, zat padat, dan gas. Nah, di antara 3 zat tersebut yang dapat dialirkan atau yang dapat mengalir adalah zat cair dan gas. Nah, jadi yang namanya fluida itu adalah zat yang dapat mengalir, contohnya zat cair dan gas. Nah, sedangkan statis itu sendiri artinya diam atau tidak bergerak. Jadi yang namanya fluida statis, di sini kita mempelajari zat yang dapat mengalir tapi dalam keadaan yang diam. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang fluida statis beserta hukum-hukum yang melandasi fluida statis ini, kita harus tahu dulu dasar kita mempelajari fluida statis, yaitu tekanan dan massa jenis. Jadi ada beberapa besaran yang menjadi dasar sebelum kita membahas lebih lanjut. Untuk tekanan dan massa jenis, ini hanya mengulang sedikit pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya di bangku SMP, di mana yang namanya tekanan itu dilambangkan oleh P, ya, huruf P kecil. Nah, di mana tekanan itu adalah besar gaya yang bekerja pada suatu permukaan per satuan luas bidang tekan. Apa maksudnya? Nah, kita bisa merumuskan tekanan yang dilambangkan dengan P sama dengan F per A. Jadi F ini gaya, A ini persatuan luas. Nah, antara tekanan dengan luas penampang itu berbanding terbalik. Semakin kecil luas bidang tekan yang menekan suatu permukaan, maka tekanannya akan semakin besar. Apa contohnya? Kalau ada hak sepatu, ya, orang yang sama menggunakan hak sepatu yang berbeda. Nah, ketika dia menggunakan sepatu yang punya tumit atau haknya runcing dengan dia menggunakan sepatu dengan haknya datar. Nah, itu tekanan yang lebih besar. Kalau kita lihat bekasnya saat orang tersebut berjalan di tanah, itu akan meninggalkan bekas yang paling dalam adalah yang menggunakan sepatu dengan tumit yang runcing. Ya, artinya tekanannya dalam, tekanannya besar yang diberikan. Kenapa? Karena luas penampang tumitnya kecil, sedangkan orang yang menggunakan sepatu flat yang datar, nah itu biasanya akan memberikan tekanan yang kecil bagi tanah, ya kan? Makanya kita bisa simbolkan atau rumuskan di sini P sama dengan F per A. Jadi P itu adalah tekanan, ya. Tekanan satuan internasionalnya Newton per meter kuadrat, atau Newton per meter kuadrat ini sama dengan Pascal. Nah, F itu adalah gaya dan A itu luas permukaan bidang tekan. Nah, di sini tergantung luas permukaan bidang tekannya berupa apa. Kalau luas permukaan bidangnya berupa persegi, berarti kita pakai luas persegi. Kalau persegi panjang, pakai luas persegi panjang. Kalau berupa lingkaran, pakai luas lingkaran. Jadi harus hafal juga luas masing-masing bidang. Nah, selanjutnya selain tekanan itu ada yang dinamakan dengan massa jenis. Di mana massa jenis ini disimbolkan dengan huruf seperti ini. Mungkin yang kalian baca dengan rho, bukan roh ya, tapi bacaan seperti ini adalah rho. Nah, jadi itu bacaannya adalah rho. Nah, apa itu massa jenis? Yang dinamakan dengan massa jenis adalah massa zat per satuan volume zat itu sendiri, ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menentukan massa jenis suatu benda, kita bisa rumuskan rho sama dengan massa per volume, M per V. Nah, jadi rho itu massa jenis, satuan massa jenis itu kilogram per meter kubik, M itu massa, satuannya dalam kilogram, V volume, satuannya dalam meter kubik. Oke. Nah, jadi kalau seandainya nanti kita mau cari massa, yang dikasih tahu massa jenis dan volume, berarti kita tinggal kali aja ya. Kita tinggal kali silang, M sama dengan rho dikali V. Jadi, ke semua rumus ini saling berhubungan. Jadi, tolong dibuka lagi buku SMP-nya sebelum masuk bab ini. Nah,
Ada beberapa tekanan nanti dan ada beberapa hukum yang akan kita pelajari di fluidastatis ini. Yang pertama itu tentang tekanan dan massa jenis kita sudah pelajari tadi. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Hidro itu berarti zat cair, ya. Jadi yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis di sini lambangnya tetap P. Ya, karena kan dia tekanan juga, walaupun di tekanan hidrostatis nanti atau tekanan yang lain, tapi atas nama tekanan kan lambangnya P ya. Nah, jadi yang namanya tekanan hidrostatis itu adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya sebuah bejana yang diisi zat cair. Kita punya sebuah bejana yang diisi zat cair. Nah, misalkan kita ingin menentukan berapakah tekanan hidrostatis pada suatu titik ini. Anggaplah misalkan ini titiknya titik O ya. Titiknya titik O. Kita kasih nama itu titik O. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh titik O ini? Titik O ini berada di dalam zat cair, yaitu air. Ibaratnya air gitu ya. Nah, berarti kita bisa menghitung tekanan hidrostatisnya dengan persamaan P sama dengan Rho kali G kali H. Ya. P sama dengan Rho kali G kali H. Nah, di mana di sini Rho itu massa jenis dari suatu zat cair, G itu adalah percepatan gravitasi, sedangkan H ini adalah ketinggian atau kedalaman suatu benda yang diukur dari permukaan zat cair. Jadi kalau kita ingin mengukur H, kita mengukurnya dari permukaan zat cair, bukan dari dasar bejana ya. Nah, jadi kita ukurnya dari permukaan sampai ke titik yang akan kita ukur berapa tekanan hidrostatisnya. Bu, bagaimana kalau yang ditanya tekanan hidrostatis pada dasar bejana? Ya, berarti kita ngambil hanya dari permukaan sampai ke dasar bejana gitu. Jadi acuan kita adalah mengukur H ini dari permukaan sampai ke titik yang akan kita tentukan tekanan hidrostatisnya. Nah, jadi yang dinamakan dengan Rho itu massa jenis ya dari tekanan hidrostatis. Rho itu massa jenis, G itu percepatan gravitasi, satuannya m per s kuadrat, meter per sekon kuadrat. H itu kedalaman suatu titik atau kedalaman suatu benda yang akan kita ukur tekanan hidrostatisnya dari permukaan suatu zat cair, yaitu satuannya M. Nah, jadi kalau di sini seandainya ditanya tekanan udara luar, misal pada soal ditanyakan tentukanlah tekanan mutlak, tapi tekanan udara luarnya diketahui, ya. Nah, jadi di sini jika tekanan udara luar yang terjadi pada permukaan zat cair itu sebesar P0, di P0 ini merupakan tekanan udara luar, maka kita bisa menentukan besar tekanan mutlaknya. Nah, tekanan mutlak ini bisa ditentukan dengan menjumlahkan tekanan udara luar dengan tekanan hidrostatis. Jadi P mutlak, tekanan mutlak sama dengan P0 atau tekanan udara luar ditambah Rho kali G kali H. Jadi P0 itu tekanan udara luar, besarnya 1 atm. 1 atm itu sekitar 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. ATM ini bukan automatic teller machine ya, tapi ATM di sini adalah atmosfer. Nah, jadi 1 ATM itu besarnya sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Yang Pascal ini yang satuan internasionalnya. Jadi pakainya yang ini. Oke, next kita lanjut nanti ke contoh soal dulu kali ya. Kita coba lanjut ke contoh soal. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Seorang perawat akan menyuntikkan vitamin yang berupa zat cair ke dalam tubuh pasien. Nah, jadi di sini aplikasi dari tekanan hidrostatis ya, biar kalian bentuknya lebih nyata, saya kasih contohnya seperti ini. Jadi ada seorang perawat, dia menyuntikkan vitamin yang berupa zat cair ke dalam tubuh pasien. Nah, suntikan yang digunakan perawat ini katanya, berapakah besar gaya yang harus diberikan perawat pada penghisap suntik yang diameternya 2 cm agar tekanan zat cair di dalamnya itu menjadi 10 pangkat 5 Pascal. Begini, jadi perawat ini akan menyuntikkan vitaminnya berupa zat cair ke dalam tubuh pasien. Nah, di sini suntik yang digunakan si perawat, biasanya kalau kita lihat suntik itu kan ada penghisap ya, ada pistonnya yang bisa kita tarik dan kita tekan itu. Nah, itu namanya penghisap. Nah, jadi penghisap dari suntiknya itu diameternya 2 cm.
Nah, katanya di sini berapakah gaya yang harus diberikan? Berapakah besar gaya yang harus diberikan perawat tadi pada penghisapnya? Berarti berapa gaya yang dilakukan oleh tangan si perawat pada penghisapnya agar tekanan zat cairnya 10 pangkat 5 Pascal. Tekanan zat cair yang berada di dalam suntik tadi itu 10 pangkat 5 Pascal. Atau sebesar 1 atm tadi. Oke. Berarti sekarang ini soalnya bukan berupa tekanan hidrostatis ya, ini baru dasar dari tekanan. Kalau di sini yang dikasih tahu adalah katanya diameter dari penghisap, berarti diameter atau D-nya sama dengan 2 cm. Oke, agar tekanan zat cair di dalamnya menjadi 10 pangkat 5 Pascal, berarti tekanan itu lambangnya P itu 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang ditanyakannya adalah berapakah besar gaya yang harus diberikan. Nah, berarti kalau yang ditanya besar gaya yang ditanya di sini adalah F-nya berapa. Nah, ada P yang ditanya F. Hubungan tekanan dengan gaya. Berarti kita bisa cari persamaannya P sama dengan F per A. Gitu kan cara kita menentukan hubungannya? Jadi P sama dengan F per A. Berarti P-nya di sini 10 pangkat 5 Pascal. Oke, masukkan 10 pangkat 5. Sama dengan F-nya ditanya, berarti tetap dalam F saja per A. Per A di sini. A-nya kita belum tahu berapa. Berarti kita cari dulu kan A-nya berapa. Nah, untuk mencari A-nya bagaimana? Kalau dikasih tahu diameter, kalau penghisap suntikan itu kan dia berupa pistonnya berupa lingkaran ya. Kalau dia seperti ini penghisapnya. Oke, kendal di dalam suntik ya. Nah, ini kan berupa lingkaran. Nah, artinya apa? Kita gunakan luas penampangnya luas penampang lingkaran. Berarti A-nya kita bisa cari hubungan luas penampang lingkaran kalau dikasih tahu diameternya 1/4 V D kuadrat. Berarti 1/4 V. V dikali D-nya 2 cm. Oke. 2 cm aja dulu. Nanti kita ubah ke meter ya. Oke. Berarti ini 1/4 V 2 kuadrat itu 4. Berarti ini dicoret, tinggal lagi V. V ini sebesar 3,14. Ini baru dalam cm kuadrat. Kalau kita mau jadikan ke meter berarti 3,14 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Oke. Nah, berarti di sini kita masukkan A-nya 3 kali 10 pangkat min 4 ya. Kali 10 pangkat 3,14 kali 10 pangkat min 4. Berarti 3,14 kali 10 pangkat min 4. Oke, setelah itu di sini P-nya sudah dikasih tahu, F-nya sudah dikasih tahu. Oke, berarti kalau seandainya kita kan sudah dapat tadi A-nya ya, 3,14 kali 10 pangkat min 4, berarti P-nya 10 pangkat 5. Di bawah tadi mungkin tidak terlihat ya. F-nya ditanya, per A-nya 3,14 kali 10 pangkat min 4. Tadi kita udah cari itu tadi A-nya. Berarti untuk mencari F-nya, kita tinggal kali silang ini. 3,14 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 5. Berarti 3,14 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 5. Berarti ini jadinya 3,14 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 5. Berarti pangkatnya kita jumlahkan. Min 4 tambah 5. Berarti di sini tinggal 1. Ya, 10 pangkat 1 atau 10. Berarti jadinya hasilnya 3,14 kali 10, 31,4. Satuannya dalam bentuk Newton. Nah, berarti kita harus memberikan gaya 3,14 Newton pada suntik yang penghisapnya punya diameter 2 cm agar terjadi tekanan 10 pangkat 5 Pascal. Oke. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua ya. Untuk contoh soal yang kedua di sini, sebuah bejana tingginya 100 cm. Berarti kalau kita bisa bikin diketahuinya,
bejana tingginya 100 cm. Berarti tinggi bejana 100 cm kita bisa bikin dalam bentuk gambar aja ya. Oke, kalau kita bisa bikin dalam bentuk gambar, dia punya bejana. Oke, bejana ini tingginya 100 cm. Jadi ini tingginya 100 cm. Tinggi si bejana ini. Nah, katanya bejana ini diisi full, diisi penuh dengan minyak. Jadi maksudnya minyaknya juga ketinggiannya 100 cm karena dia full ya diisi dalam bejana tadi. Jika massa jenis minyaknya 0,8 gram per cm kubik, berapakah tekanan hidrostatis di suatu titik yang berada 60 cm di atas dasar bejana? Berarti di atas dasar bejana dari mana nih kita hitung tekanan hidrostatisnya? Dasar bejana ini ya. Berarti 60 cm di atas bejana. Berarti dari bawah kita ukur ke atas sekitar 60 cm. Kira-kira di sini. Oke, kira-kira di situ titiknya. Berarti ini yang 60 cm. Oke. Nah, sekarang katanya berapakah tekanan hidrostatisnya? Isi bejananya minyak. Berarti dia kasih tahu massa jenis minyaknya. Massa jenis minyaknya sama dengan 0,8 gram per centimeter kubik. Oke, sekarang kita lihat ya yang ditanya tekanannya. Berarti tekanan hidrostatis T-nya berapa? Oke, kita tahu tadi ya, kalau kita ingin menentukan tekanan hidrostatis, berarti kita bisa pakai persamaan P sama dengan Rho kali G kali H. Ya kan? P sama dengan Rho kali G kali H. Nah, berarti kita bisa masukkan ini nilai Rho-nya berapa? Ya, berarti P sama dengan Rho. Rho ini massa jenisnya. Jadi massa jenis yang ada di dalam bejana itu berapa? Zat cair yang ada di dalam bejana itu berapa? Katanya yang di dalam bejana itu isinya minyak. Berarti minyak dikasih tahu di sini massa jenisnya 0,8 gram per centimeter kubik. Nah, berarti ini kan belum dalam satuan internasional. Jadi kita harus ubah dulu ke dalam satuan internasional. Satuan internasionalnya apa? Kilogram per meter kubik. Dari gram per centimeter kubik ke kilogram per meter kubik itu dikali 1000. Berarti 0,8 kali 1000 itu dapatnya 800 kilogram per meter kubik. Oke, itu massa jenisnya. Baru kita buat di sini 800. Lalu kita kali G. G-nya kan kita bisa pakai 10 meter per sekon kuadrat. Lalu kita kali dengan H. H ini ketinggian dari satu titik dari permukaan zat cair. Karena di sini bejananya diisi penuh zat cair, berarti paling atas itu permukaannya ya. Ke bawah itu 40. Nah, berarti kalau dari dasar ke titik tadi 60 cm, ketinggian bejananya 100 cm, berarti dari permukaan sampai ke titik ini itu yang kita pakai jadi ketinggian. Jadi ini yang kita pakai jadi ketinggian atau H. Gimana cara mencari H-nya? Berarti untuk mencari H itu kan H sama dengan 100 dikurang 60, 40 cm. Kita jadikan ke meter. Jadikan ke meter kan 40 kali 10 pangkat min 2 meter atau 0,4 meter. Berarti kalau kita kalikan ini 8 kali 10 kali 4 atau 8 kali 4 kali 1, 8 kali 4 32 kali 1 32 juga. Nolnya berapa ini? 1 2 3 4. Ada 4 nolnya. Oke, kali 10 pangkat min 2. Oke, berarti 10 pangkat min 2 artinya kita menghilangkan 100 di sini ya. Kita bagi 100. Berarti 3200 satuannya bisa Pascal atau bisa Newton per meter kuadrat. Jadi Pascal itu sama dengan Newton per meter kuadrat. Oke, kira-kira itu jawabannya untuk menentukan tekanan hidrostatis. Bisa saja nanti yang dikasih tahu, yang ditanya itu kedalaman suatu titiknya, yang dikasih tahu tekanan hidrostatisnya. Jadi tinggal dibolak-balik aja besaran yang akan ditanya, gitu. Oke, mungkin kita akan masuk lagi ke hukum utama tekanan hidrostatis. Satu lagi, kalau seandainya ini yang ditanya tekanan mutlak, ya misalkan ini ditanya tekanan mutlak, berarti tekanan mutlak kan P
P mutlak sama dengan P0 ditambah rho GH. P0 itu tekanan udara luar. Tekanan udara luar itu 1 atm. Jadi tinggal menambahkan dia dengan 1 atm dapat tekanan mutlaknya. Tapi kalau dia nggak tanya tekanan mutlak, ya udah berarti kita carinya tekanan hidrostatis saja sesuai dengan permintaan soal aja. Oke, kita lihat lagi tentang hukum utama hidrostatis. Kita lanjut ke hukum utama hidrostatis. Nah, hukum utama dari tekanan hidrostatis ini membahas tentang besarnya tekanan zat cair pada suatu titik yang terletak dalam suatu jenis zat cair yang sama. Oke, coba kita perhatikan di sini ada bejana, tapi bejana berhubungan ini bentuknya berbeda-beda, ya bentuknya berbeda-beda. Ada bejana 1, bejana 2, dan bejana 3. Nah, ketiga bejana ini sama-sama diisi zat cair di dalamnya. Jadi sama-sama diisi zat cairnya zat cair yang sama ketiganya karena dia berhubungan ya. Dia diisi zat cair yang sama. Nah, dari bejana ini bisa disimpulkan hukum utama hidrostatis itu berbunyi bahwa semua titik yang terletak pada satu bidang datar dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada beberapa buah titik, ini ada 5 titik, ada titik A, titik B, C, D, dan E. Nah, di sini kalau kita lihat titik yang segaris, ya, titik yang terletak pada satu garis lurus pada bidang datar dalam satu jenis zat cair, yaitu titik A, titik C, dan titik D. Itu berada pada garis lurus ya, segaris mereka. Nah, berarti pada gambar bejana ini kita bisa simpulkan bahwa tekanan hidrostatis di titik A besarnya akan sama dengan tekanan hidrostatis di titik C, dan besarnya akan sama juga dengan tekanan hidrostatis di titik D. Jadi PA sama dengan PC sama dengan PD. Yang namanya tekanan hidrostatis itu ya semakin dalam suatu titik, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Terbukti pada orang yang hobi menyelam ya. Biasanya semakin dalam dia menyelam, maka selaput atau gendang telinganya itu akan terasa semakin sakit. Nah, kebanyakan penyelam aktif itu dia mengalami gangguan pendengaran biasanya. Jadi begitu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini antara 5 titik ini dia punya tekanan hidrostatis yang sangat besar, yaitu tekanan di titik E. Itu sangat besar. Kenapa? Karena letaknya paling dalam. Yang paling kecil tekanan hidrostatisnya yaitu di titik B, karena paling dangkal. Oke, gitu ya. Nah, biasanya hukum utama tekanan hidrostatis ini diterapkan dalam bejana U atau dalam pipa U atau dalam bejana berhubungan yang berbentuk U seperti ini. Oke, ini jadi namanya bejana berhubungan atau pipa U ya, karena bentuknya seperti huruf U. Nah, pada bejana berhubungan ini biasanya digunakan untuk menentukan massa ya, zat biru dengan zat merah. Nah, zat biru ini dengan zat merah, kalau kita lihat di sini ibarat kita mencampur air dengan minyak, itu minyak dengan air tidak pernah bercampur menjadi satu. Biasanya si minyak memisahkan diri di atas lapisan air, ya kan? Lapisan minyak itu berada di atas lapisan air. Kenapa? Karena massa jenis minyak itu lebih kecil daripada massa jenis massa jenis minyak itu lebih kecil daripada massa jenis air, ya. Nah, makanya minyaknya terapung di atas lapisan air. Nah, begitu juga ini dengan zat yang merah ini. Artinya kalau di pipa bagian kiri ada 2 zat cair ya, zat merah dan zat biru. Zat merahnya yang berada di lapisan paling atas. Artinya apa? Zat merahnya yang punya massa jenis yang paling kecil gitu. Nah, kalau kita ingin menentukan berapa massa jenis zat merah, misalkan kita disuruh menentukan berapa massa jenis dari zat merah, maka kita harus tarik garis lurus pada satu bidang yang memiliki atau yang berada dalam satu jenis zat cair saja. Nah, jadi ini di mana batasannya kita bisa menarik suatu titik. Pada titik itu hanya terdapat satu jenis zat cair aja. Jadi kalau kita lihat di titik ini ya, ini kan sudah batasan ini. Di atas ini udah beda lagi titiknya ya. Berarti kita ambil di perbatasan ini. Oke, saya hapus. Anggaplah ini titiknya titik A nih. Titiknya titik A. Kelihatan ya? Titik itu titik A. Kita tarik garis lurus ya. Kita tarik garis lurus nih.
Oke, tarik garis lurus. Ini biar kita tarik garis lurus. Saya hapus dulu. Nah, berarti di titik ini, di titik ini dimisalkan dengan titik B. Nah, jadi kita harus, ini ada batasan Bu, kenapa harus diambil jadi batasannya? Biar dia masih letak titik itu sejajar pada bidang datar dan masih berada dalam, titik itu masih berada dalam satu zat cair yang sama. Di kanan masih zat biru, yang di kiri juga dalam masih zat biru. Zat merah kan itu zat merah, bukan zat merah kan di atasnya. Oke, jadi dari batasan ini tadi kalian ambil nih, batasan apa nih namanya? Batasan zat cair, dua jenis zat cair tadi. Tarik, ambil titik A, itu misalkan titik A, tarik garis lurus pada satu bidang datar, sebelah kanannya lagi anggap itu titik B. Maka sesuai dengan hukum utama hidrostatis ya, berarti tekanan di titik A, tekanan hidrostatis di titik A besarnya akan sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Jadi tekanan hidrostatis di titik A akan sama nanti dengan tekanan hidrostatis di titik B. Jadi kita bisa rumuskan ya, tekanan hidrostatis kan rumusnya rho GH. Berarti kita mengambil ketinggiannya dari mana? Nah, kita lihat nih, ketinggian titik A atau kedalaman titik A kita ukur dari permukaan zat yang ada di atas titik A. Ini permukaan zatnya di sini ya. Dari permukaan zat ini sampai ke bawah, itu yang ketinggian dari zat merahnya. Ya, ketinggian dari zat merahnya. Oke, H merah. Nah, ketinggian zat birunya dari mana? Dari permukaan zat biru ke bawah. Itu yang ketinggian zat biru. Gitu. Oke, atau kalau kita misalkan aja ini H1 dan H2 sebentar. Kalau kita misalkan ini H1, ini H2. Oke, berarti massa jenis zat A tadi rho kali G kali H ya. Tekanan hidrostatis pada titik B itu rho kali G kali HB. Jadi rho kali G kali H. Nah, kita lihat di sini titik A ini berada di dalam zat apa? Di atas permukaan titik A ini ada permukaan zat apa? Ada permukaan zat merah. Zat merah itu H1 ya, zat 1 kita misalkan. Berarti di sini massa jenisnya massa jenis zat 1. Massa jenis zat 1 dikali G dikali H1. H zat 1 sama dengan massa jenis zat 2. Massa jenis zat 2 dikali G dikali H dari zat 2. Oke, sebentar. Oke, jadi zat pada titik A tadi ada permukaan di atas titik A itu permukaan zat cair yang pertama atau zat cair merah. Berarti massa jenis zat cair merah atau rho 1, rho zat 1 dikali G dikali ketinggian zat cair merah dari ketinggian titik A dari permukaan. Oke, berarti itu ketinggian H1 ya, H zat merah. Sama dengan rho 2 massa jenis zat 2 dikali G dikali H2. H2 ini maksudnya ketinggian zat kedua. Kenapa? Karena titik B itu kedalamannya dari permukaan zat biru sampai ke titik B itu kita misalkan dengan H2. Karena dia berada di dalam zat cair yang kedua. Gitu. Maksudnya di atas titik B itu ada permukaan zat cair yang kedua. Itu maksudnya. Nah, berarti ini G-nya sama. Berarti G-nya boleh kita coret kiri kanan. Bisa kita bagi kiri kanan. G-nya bisa kita bagi. Tinggal apa lagi? Tinggal rho dan H-nya. Berarti di sini rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Oke, ini kita bisa jadikan ini untuk hukum utama dari hidrostatis. Ini dia. Kalau ada 3 buah zat bagaimana? Misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Ini kita bikin gambar simpelnya aja. Ini 1, ini 2,
bawah di atas ini ada lagi nih 3, jadi ada 3 zatnya. Sedangkan yang di kanan hanya ada zat yang warna biru. Nah, kira-kira gini nih. Kan ini ada 3 zat nih. Zat biru, zat merah, dengan zat yang hitam. Nah, ini gimana caranya? Ya, tarik aja ini paling bawah siapa ini batasannya. Tarik aja ini garis. Tarik garis lurus sampai sini. Anggap ini A, anggap ini B. Gitu aja. Nah, jadi misalkan kayak gini, kita lihat aja nih titik A-nya ya. Ini titik A, titik B. Berarti kan PA-nya juga sama dengan P di titik B ya. Tapi yang menekan titik A ada berapa buah zat cair? Berarti maksudnya titik A ini kedalaman zat cairnya kan diukur dari permukaan paling atas ya sampai ke paling bawah. Ada apa aja ini? Ini ada H merah. Anggap ini H1, ini H2, ini H3. Berarti PA-nya Rho 1 kali G kali H1 tambah ada zat 2 ya. Rho 2 kali G kali H2 sama dengan titik B-nya hanya ditekan oleh permukaan zat ketiga. Berarti Rho 3 kali G kali H3 gitu. Nah, itu dia. Kalau ada beberapa jenis zat cair, tetap ditarik garis lurus ke batasan yang paling bawah ke arah kanannya. Gitu. Ke arah kanan atau ke arah kiri. Kita lanjut lagi ke contoh soal ya. Nah, kira-kira gini nih. Jadi yang Rho 1 itu massa jenis zat 1, Rho 2 massa jenis zat 2, H1 itu kedalaman titik A. Karena di sini kita misalkan titik A dan B ya. Jadi kedalaman titik A yang diukur dari permukaan zat 1, karena di atas titik A-nya yang ada cuma permukaan. Karena kan kita mengukur tekanan hidrostatis itu dari permukaan. Ya, dari permukaan zat cair. H2 kedalaman titik B dari permukaan zat 2. Jadi ini maksud dari, kita lihat contoh soal yang ketiga tentang hukum utama hidrostatis. Jadi di sini pada suatu bejana berhubungan, raksa mempunyai selisih ketinggian 2 cm terhadap suatu zat. Tabung sebelah kiri diisi zat X, jadi sebelah kiri ini ada zat X setinggi 25 cm. Jadi yang merah ini kita anggap sebagai zat X, 25 cm. Seperti pada gambar. Jika massa jenis zat raksa 13,6 gram per cm kubik, berapakah massa jenis zat cair X? Nah, jadi di sini ada pipa U, di mana di kiri diisi zat X, di kanan tabungnya diisi raksa. Katanya raksa mempunyai selisih ketinggian 2 cm terhadap suatu zat. Kita udah punya nih zat X 25 cm. Pada gambar ini kelihatan permukaannya raksa lebih rendah ya. Berarti dia punya selisih 2 cm. Artinya apa? Kalau di sini 25, berarti jarak antara permukaan raksa dengan jarak antara permukaan zat X dengan permukaan raksa ada selisih 2 cm. Yang ditanya di sini berapakah massa jenis zat cair X katanya. Berarti kita bisa cari bikin diketahuinya dulu nih. Diketahui katanya massa jenis raksa, Rho raksa itu sama dengan 13,6 gram per cm kubik. Lalu katanya ketinggian zat cair X. Berarti HX-nya itu ada 25 cm. Nah, yang ditanya di sini massa jenis zat cair X-nya berapa? Oke, berarti yang ditanyakan berapakah massa jenis zat cair X-nya. Oke. Untuk menentukan berapa massa jenis zat cair X, kita bisa gunakan hukum utama hidrostatis. Caranya bagaimana? Kita menarik garis lurus, ya, dari satu bidang datar yang terletak atau yang terdapat dalam satu jenis zat cair saja. Berarti kita ambil di sini zat cair yang biru, batasannya kan di sini ya, antara merah dan biru, antara zat cair X dengan raksa kan batasannya di sini. Oke, kita tarik aja garis lurus dari titik itu ke tabung yang ada di sebelahnya. Lalu misalkan lagi sebuah titik. Kalau kita anggap ini titik A, berarti kita misalkan ini titiknya titik B, gitu. Nah, setelah itu baru kita misalkan di sini
tekanan hidrostatis yang dialami titik A, berarti P di titik A besarnya sama dengan tekanan hidrostatis yang dialami oleh titik B. Nah, sekarang kita lihat nih, titik A ini tekanan hidrostatis dari titik A berarti rho kali G kali H. Titik A ini berada di zat cair apa nih batasannya? Berada di zat cair siapa nih? Zat cair X. Kan di atasnya ada permukaan zat cair X kan, berarti dia berada di zat cair X terhadap zat cair X. Berarti zat cair X dikali tinggi titik A dari permukaan zat cair X-nya berapa? Sebesar Hx. Sama dengan tekanan hidrostatis di titik B itu massa jenis raksa dikali G dikali H raksa. Kenapa titik B ini berada di zat cair raksa? Di atas permukaannya permukaan raksa. Permukaan raksa sampai ke titik B itu ketinggian raksa. Maka massa jenis yang kita pakai juga massa jenis raksa. Berarti massa jenis zat X ini G-nya bisa kita hilangkan ya. G-nya karena di kiri kanan ada G. Berarti dikali Hx. Ketinggian zat X-nya yaitu 25 cm. Kenapa kita dalam sentimeter? Karena satuan massa jenisnya gram per cm kubik. Ketinggiannya juga dalam sentimeter. Jadi nggak ada yang perlu diubah dulu. Biarkan aja. Berarti massa jenis raksanya 13,6. 13,6 kali ketinggian raksa. Ketinggian permukaan raksa dari titik B berapa? Sedangkan ketinggian zat cair X, selisih ketinggiannya dengan raksa 2 cm. Kalau zat cair X ketinggiannya 25, berarti dari permukaan raksa ke titik B, kita tinggal cari ya, 25 kurang 2, dapatnya di sini 23 cm. Berarti ketinggian raksanya 23 cm. Baru kita kalikan 23, berarti ini rho X kali 25, 13,6 dikali 23. Itu dapatnya 312,8. Berarti massa jenis zat cair X sama dengan 312,8 dibagi 25. Kalau kita bagi ini hasilnya 12,51 gram per centimeter kubik. Oke, jadi gitu. Ini kebetulan kita disediakan gambar. Kalau seandainya kita tidak disediakan gambar bagaimana? Nah, satu lagi, yang 2 cm itu bukan ketinggian raksa ya, bukan ketinggian raksa ini, tapi selisih ketinggian permukaan zat cair X dengan raksa. Lihat aja yang diketahui sini zat cair X, berarti ketinggian permukaan zat cair X dengan raksa itu yang 2 cm. Oke. Nah, terbukti juga ya, massa jenis zat cair X-nya 12,51, massa jenis raksa 13,6. Kita lihat nih di pipa sebelah kiri itu ada zat cair X dengan raksa, yang di atas kan zat cair X. Kenapa? Karena massa jenis zat cair X-nya lebih kecil daripada massa jenis raksa. Jadi terbukti ya. Sekarang kita lihat soal yang keempat. Nah, sekarang kita lihat soal yang keempat. Pipa U mula-mula diisi air, kemudian diisi 10 cm zat Y. Ternyata selisih ketinggian air dan zat Y itu 2,5 cm. Berapakah zat Y-nya? Nah, berarti di sini kan kita belum dikasih gambar ya, artinya soalnya baru dalam bentuk narasi. Jadi masih dalam bentuk soal cerita atau narasi tanpa gambar. Kita coba bikin gambar dulu. Oke, sekarang kita punya nih gambar pipa U ya. Kita punya gambar pipa U. Terus kita mau isikan zat cair Y-nya atau airnya, di sebelah mana kita isi air, di sebelah mana kita isi zat Y, itu terserah kita aja. Nah, gimana kalau seandainya kita pilih mula-mula dia diisi air nih. Nah, diisi air, airnya kita pilih sebelah kiri ya. Sebelah kiri, kemudian 10 cm diisi zat Y di tabung suplanya. Oke, kita misalkan gini, airnya, tapi katanya selisih ketinggian zat Y dengan air itu 2,5. Berarti zat Y dulu kita gambarkan nih. Kita gambarkan zat Y misalnya di sini. Oke, kita anggap ini zat Y ya. Oke, yang biru ini kita misalkan dengan zat Y.
Oke, setelah itu katanya antara permukaan zat Y dengan permukaan air ketinggiannya 2,5. Oke, kira-kira misalkan di sini nih. Oke, ini yang diisi dengan air. Dikebalik ya, airnya warna merah. Oke. Nah, lalu apa yang dimintanya di sini? Ini selisih ketinggiannya 2,5 nih. Permukaan zat Y ini 10 cm ya. 10 cm tadi 10 cm. Lalu selisih ketinggian ini dengan ini itu ketinggiannya selisihnya 2,5. Yang 2,5 itu yang ini. Ini 2,5 cm. Gitu. Nah, oke, yang ditanya itu apa? Berapakah massa jenis zat Y? Nah, sekarang yang ditanya berapakah massa jenis zat Y? Oke, kita bikin dulu yang ditanya. Rho dari zat Y-nya berapa? Oke. Nah, Bu, massa jenis air kenapa tidak dikasih tahu di sini? Karena kita harus hafal massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Caranya sama dengan yang tadi. Kita misalkan di perbatasan dua jenis zat cair yang ada tabung yang ada perbatasan paling bawah, kita misalkan itu dengan titik A misalkan. Lalu kita tarik garis lurus, garis putus-putus, segaris ya. Kita misalkan lagi ini dengan titik B. Kata hukum tekanan hidrostatis apa? Jika garisnya itu segaris dalam satu jenis zat cair yang sama, maka besar tekanan hidrostatisnya sama. Oke, berarti kita bisa misalkan di sini PA sama dengan PB. Oke, PA siapa yang ada nih? Ini isinya apa tadi? 10 cm ini zat Y ya. Berarti massa jenis zat Y, massa jenis zat Y kali G kali HY sama dengan titik B. Titik B siapa di sini? Ada air, berarti massa jenis air kali G kali ketinggian air. Oke, ini G-nya kita bisa coret. G-nya bisa dicoret nih. Oke, HY-nya berarti dari mana kita hitungnya? Kita hitungnya dari sini kan. Ketinggian ini sampai ke titik ini 10. Di sini 2,5. Berarti 10 kurang 2,5 berarti di sini berapa ini ketinggiannya? 7,5 cm. Baru kita masukkan ke dalam persamaan massa jenis zat Y-nya. Ditanya massa jenis zat Y, lalu dikali ketinggian zat Y. Ketinggian zat Y-nya 10 cm sama dengan massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per meter kubik. Jadi massa jenis air itu 1 gram per centimeter kubik ya. Dikali ketinggian air berapa tadi? Ketinggian air 7,5. Oke, baru di sini rho Y kali 10 sama dengan 7,5. Massa jenis zat Y sama dengan 7,5 per 10 atau 0,75 gram per centimeter kubik. Jadi trik kita menggambarkan di sini, gambarkan dulu zat yang udah dikasih tahu. Setelah itu 2 cm, berapa centimeter selisihnya turunkan lagi gitu. Itu maksudnya. Agar memudahkan kita menggambar. Oke ya, itu trik untuk menjawab soal Archimedes. Kita langsung masuk ke hukum Pascal. Oke, kita lihat hukum pembahasan tentang hukum Pascal. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum Pascal, itu kita yang teringat oleh kita adalah dongkrak ya. Mungkin bagi anak-anak ibu yang pernah memakai dongkrak di sini, apakah kalian pernah berpikir kenapa kalau kita ingin memasang ban pada mobil, dongkrak yang sekecil itu dengan tenaga kita yang terbatas, kita gunakan dongkrak, tiba-tiba mobil yang beratnya sekian ton tadi bisa terangkat. Sedangkan massa kita dengan massa mobil mungkin ada sekitar 100 atau 10 kali lipat. Nah,
Beratnya gini ya, mobil ini 1 ton. 1 ton itu kan 1000 kilogram ya. Mobilnya 1 ton. Sedangkan massa badan kita, anggaplah massa badan kita kalau cowok misalkan sekitar 70 kilogram. Kita yang punya massa 70 kilogram mampu mengangkat mobil tadi yang massanya 1 ton tadi, yang massanya 1000 kilogram tadi hanya dengan menggunakan dongkrak. Kenapa? Nah, disinilah keajaiban dari hukum Pascal. Disinilah keajaiban dari fisika. Tanpa adanya fisika, dongkrak tidak ada. Kalau seandainya orang kempes ban mobilnya, nggak ada fisika, nggak ada ilmu fisika, orang nggak akan bisa ganti ban mobil. Mungkin mobilnya akan diangkat oleh beribu-ribu orang sampai bannya bisa terangkat. Kalau tidak ada fisika, ya. Nah, jadi hukum Pascal ini diterapkan dalam dongkrak hidrolik tadi, atau dalam mesin hidrolik seperti yang kalian lihat di tempat pencucian mobil. Nah, tempat pencucian mobil juga kayak gitu ya. Ada namanya mesin hidrolik. Jadi kalau mobil kita diletakkan di atas mesin itu, maka mobil kita akan terangkat, lalu para servis yang pelayannya tadi itu bisa membersihkan bagian kolong mobil gitu. Nah, teknisinya bisa membersihkan bagian bawah kolong mobil. Itu salah satu penerapan dari hukum Pascal. Jadi di sini hukum Pascal itu berbicara tentang tekanan dalam ruang tertutup, tekanan zat cair dalam ruang tertutup, di mana katanya besar tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi sebenarnya dalam dongkrak hidrolik itu terdapat fluida, ya. Fluida yang diisikan dalam dongkrak hidrolik itu bisa saja berupa zat cair, bisa saja dia berupa gas. Nah, jadi kalau kita punya dongkrak, terbayang ya dongkrak bentuknya seperti apa. Dongkrak itu kecil ukurannya. Nah, dongkrak itu sebenarnya terdiri dari 2 buah penampang yang di dalamnya ada piston, ya. Penampang kecil dan penampang besar. Nah, dimana pada penampang kecil ini, kalau kita bayangkan ini, anggap nih pada contoh soal, penampang kecil ini nih yang kita pompa dengan kaki kita, ya. Mungkin kita hanya memberikan gaya pada penampang itu hanya beberapa newton. Gaya yang kita berikan dengan massa badan kita yang terbatas, yang kecil sekali dibandingkan dengan massa mobil. Tapi mobilnya bisa terangkat. Itu tadi dimanfaatkan zat cair, tekanan zat cair yang ada di dalam dongkrak tadi. Jadi kalau seandainya kita punya dongkrak, penampangnya satu penampang kecil, satu lagi penampang besar. Nah, piston yang ada di penampang kecil ini, di dalam dongkrak tadi kan diisi zat cair ya, atau diisi fluida, bisa zat cair, bisa gas. Jadi piston tadi yang pada F1 ini, pada penampang kecil ini, kalau dia ditekan, maka tekanan yang diberikan pada piston yang di penampang kecil ini akan diteruskan ke penampang yang besar, sehingga penampang yang besar ini terangkat. Nah, gitu. Jadi kita dibantu dalam konsep tekanan zat cair dalam ruang tertutup. Nah, jadi zat cairnya yang menekan ke segala arah, yang besarnya sama besar. Oke. Nah, jadi di sini kita punya penampang kecil sebesar A1, penampang besar, luas penampangnya sebesar A2. Di sini berlaku tekanan hukum Pascal yang berlaku ya. P1 sama dengan P2, tekanannya tekanan pada luas penampang. Nah, tekanan pada luas penampang. Kenapa? Karena piston, luas penampang piston menekan zat cair. Ya, ini juga luas penampang piston yang besarnya juga ditekan oleh zat cair sehingga bisa naik ke atas. Berarti hubungan tekanan dengan luas penampang kita ingat ya, P sama dengan F per A. Makanya di sini kita misalkan P1 sama dengan P2. Tekanan yang dirasakan oleh penampang kecil akan sama besarnya dengan tekanan yang dialami oleh penampang yang besar. Jadi P1 sama dengan P2. Berarti P1 itu F1 per A1 sama dengan P2. P2 itu F2 per A2. Nah, piston itu luas penampangnya biasanya berupa lingkaran. Lihat aja pompa sepeda, copot itu piston pompa sepeda, lihat luas penampangnya berupa lingkaran, itu pistonnya. Oke, berarti A1 sama dengan, kalau kita mau cari luas penampang diketahui jari-jari misalnya nih, berarti A-nya kita bisa cari VR kuadrat untuk menentukan luas lingkarannya. Tapi kalau dikasih tahu diameter berarti A-nya 1/4 VD kuadrat. 1/4 VD kuadrat gitu.
Oke, jadi A-nya nanti tinggal ganti aja, kalau seandainya jari-jari diganti aja VR kuadrat. Kalau dia diketahui diameter, ganti aja 1/4 VD kuadrat. Atau kalau dalam hubungan yang seperti ini, lihat aja hubungan A dengan R itu sebanding. Berarti A ini kan nanti V kiri kanan bisa dicoret ya, bisa diganti dengan R kuadrat. 1/4 V kan nanti juga bisa dicoret kiri kanan, bisa diganti dengan D kuadrat. Jadi F1 itu gaya yang bekerja pada penampang yang kecil. Bu pakai di sini F1 untuk penampang kecil, F2 itu gaya yang bekerja pada penampang besar atau F2. A1 itu luas penampang kecil, luas penampang yang kecil ini. A2 itu luas penampang piston pada penampang yang besar. Atau M, satuannya adalah meter kuadrat atau meter persegi. Nah, kita bisa lihat contoh soalnya tentang hukum Pascal, contoh soal yang kelima. Sebuah benda bermasa 1.800 kg ditempatkan pada dongkrak hidrolik seperti pada gambar. Jika luas penampang A1-nya 50 cm kuadrat dan penampang A2-nya 4.000 cm kuadrat, berapakah gaya yang harus diberikan A1 agar benda tersebut terangkat? Oke, sekarang kita bikin yang diketahuinya ya. Oke, kita lihat ya. Katanya di sini kita dikasih gambar kan, dikasih gambar dongkrak hidrolik, ada yang penampang kecil, ada penampang besar. Di atas penampang besar diletakkan benda yang masanya 1.800 kg. Berarti kita bisa bikin diketahuinya di sini. Masanya 1.800 kg. Oke. Lalu setelah itu ditempatkan pada dongkrak hidrolik seperti pada gambar. Jika luas penampang A1 sama dengan 50 cm persegi, berarti A1-nya 50 cm persegi dan A2-nya 4.000 cm persegi, berarti A2-nya 4.000 cm persegi. Berapakah gaya yang harus diberikan pada A1 agar benda tersebut terangkat? Berarti yang ditanyakannya adalah berapakah gaya yang diberikan pada A1 nih, pada penampang 1. Berarti F1 ya. Berapa F1-nya? Itu yang ditanyanya agar benda tersebut terangkat. Oke, coba kita lihat, kita perhatikan di sini. Berarti kita gunakan ini konsep dari hukum Pascal. Oke, di mana hukum Pascal tekanan pada penampang kecil akan sama besarnya dengan tekanan pada penampang besar. Ya, tekanan yang diberikan pada penampang kecil akan diteruskan ke segala arah sama besar dia. Nah, oke, berarti ini P1-nya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang ditanya F1, berarti F1-nya F1 aja. A1-nya 50 cm, Bu, kita ubahkah ke meter? Tidak usah, karena nanti A-nya di kiri kanan kita bisa coret kan. Berarti dalam 50 aja, kan udah cm dua-duanya. Kecuali satu A-nya dalam meter, satu A2-nya dalam cm. Boleh kita ganti ke satuan internasional. F2-nya, nah F2-nya di sini apa? Berarti gaya apa yang bekerja pada penampang kedua? Di sini ada benda punya berat ya. Berarti di sini F-nya sama dengan F2-nya sama dengan W sama dengan M kali G gitu. Kalau kita bikin M kali G masanya 1.800, kita kali G 10 per A2-nya 4.000. Oke, berarti F1 per 50 sama dengan 18.000 per 4.000. Ada nggak yang bisa dicoret? Ini bisa kita coret nih, 54.000. Ini 800 ya. 800 kali 50 kan 4.000 ya. Oke, berarti ini tinggal 1. Ada lagi nggak yang bisa dicoret? Ini sama-sama dibagi 2 bisa nih. Ini dibagi 2 dapat 9.000, sorry, ini dibagi 2 dapat 400. Oke, dibagi 2 lagi bisa nih, dibagi 2 lagi. Ini dapatnya dibagi 2 lagi 4.500. Ini dapatnya 200. Oke. Kita coba kali silang ya. Berarti ini 200 dikali F1, 200 dikali F1 sama dengan 4.500. Oke, berarti kalau kita mau cari F1-nya gampang ya.
Kita mau cari F1 tadi. Berarti untuk F1-nya kita bisa bagi 4.500 dibagi dengan 200 gitu. 4.500 bagi 200 itu sekitar 225 cm kuadrat. Oke ya. Nah, berarti 225 ini kan masanya yang 1800 ini bisa kita angkat, bisa orangnya mengangkat menggunakan dongkrak hidrolik kalau dia punya massa 22,5. Ini kan 225 ini gayanya, berarti masanya kan dibagi 10 ya, 22,5. Coba bayangkan, begitu ajaibnya dongkrak. Sebuah dongkrak yang selama ini orang sepelekan, ternyata di dalam dongkrak itu ada konsep fisika gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke hukum Archimedes, dimana kalau kita membahas hukum Archimedes ini kita ingat sebuah cerita ya, bahwa si Archimedes ini pernah disuruh oleh raja untuk mengecek keaslian mahkota yang dihadiahkan kepada raja, apakah benar mahkota itu terbuat dari emas atau tidak. Nah, si Archimedes lagi mandi gitu kan, tiba-tiba mungkin karena dia pusing, dia banting aja mahkotanya ke dalam kolam gitu. Nah, disitulah baru dia bisa mencetuskan yang namanya hukum Archimedes. Jadi dalam hukum Archimedes ini dijelaskan bahwa setiap benda yang dicelupkan, baik itu sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya apung atau gaya ke atas, atau yang bisa dinamakan dengan gaya Archimedes, yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Contoh seperti ini. Misal kita punya sebuah benda kita masukkan ke dalam bejana yang punya corong ini, bejana yang ada corongnya. Nah, lalu kita masukkan benda tadi dengan menggunakan neraca pegas, maka nanti saat kita bandingkan antara berat benda di udara dengan berat benda dalam air itu beda ya. Sekarang kita lihat dulu nih, pas kita masukkan tadi bendanya ke dalam zat cair, maka nanti permukaan zat cairnya akan naik, sehingga dalam pipa yang bocor ini akan tumpah zat cair yang dipindahkan oleh benda yang kita masukkan tadi. Itu. Jadi kalau ini bendanya, jadi benda yang kita masukkan tadi akan menyebabkan permukaan zat cairnya tadi naik sehingga ada air yang tumpah. Nah, zat cair yang tumpah di sini itu yang namanya zat cair yang dipindahkan oleh si benda, ya. Nah, maka di sini kita bisa menghitung berapa besar gaya ke atasnya. Ya, untuk kita menghitung gaya ke atas itu diarahnya ke atas ya. Jadi ada gaya ke atas sebesar FA. Benda itu dia juga punya berat sebesar W. Oke, jadi FA sama dengan WF. WF ini adalah berat zat cair yang dipindahkan. Nah, jadi FA sama dengan berat itu kan M kali G ya. Kalau di sini beratnya berat zat cair, berarti massa zat cair dikali G. Nah, tapi ingat massa di sini kita hubungkan dengan massa jenis dengan volume. Berarti kan kalau kita punya massa jenis sama dengan M per V ya. Berarti kalau kita mau cari M, rho dikali V. Maka di sini kita ganti M-nya dengan rho kali V. Harusnya kan FA sama dengan rho V massa jenis zat cair dikali volume zat cair kan. Nah, tapi di sini volume zat cairnya itu sama besarnya dengan volume si benda tadi, volume benda yang tercelup tadi. Makanya di sini volumenya kita ganti dengan volume yang tercelup. VTC itu volume yang tercelup dalam zat cair dikali G. Nah, ini persamaan untuk gaya ke atas atau gaya apung atau gaya Archimedes. Di mana FA itu gaya apung, gaya Archimedes atau gaya ke atas yang satuannya Newton, rho F itu massa jenis fluida satuannya kilogram per meter kubik, VTC itu volume benda yang tercelup di dalam. Jadi VTC ini volume benda yang tercelup ya.
G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, jadi hukum Archimedes ini kasus yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari, itu penerapannya dalam kasus terapung, tenggelam, dan melayang. Nah, untuk benda yang terapung sendiri, itu ciri-ciri benda yang terapung, ada bagian benda yang muncul di atas permukaan, ada bagian benda yang tercelup di dalam permukaan zat cair, di dalam bagian benda yang tercelup di dalam zat cair gitu. Jadi ada yang muncul, ada yang tercelup. Nah, kenapa sebuah benda itu bisa terapung? Ingat, ini kan benda yang terapung ini benda yang berada di dalam zat cair ya, baik itu sebagian atau seluruhnya. Kalau dia terapung berarti sebagiannya tercelup dalam zat cair. Maka dia akan mendapat gaya yang arahnya ke atas atau FA. Nah, dia akan mendapatkan gaya ke atas dan benda itu sendiri punya berat ya sebesar W. Nah, jadi gaya ke atasnya lebih besar daripada berat benda itu sendiri. Makanya bendanya bisa terapung. Nah, jadi FA lebih besar daripada W. Nah, ada juga syarat lain bahwa massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida, sehingga bendanya bisa terapung. Nah, ingat di sini karena ada sebagian benda yang muncul dan sebagian benda yang tercelup, maka volume bendanya tidak sama dengan volume benda yang tercelup. Jadi yang tercelup misalkan berapa bagian dari bendanya. Nah, maka untuk benda terapung itu sendiri, di sini FA besar gaya angkatnya sama dengan berat benda. Bu, tadi katanya gaya angkatnya lebih besar daripada berat benda. Tapi kalau kita buat dalam bentuk persamaan kan berarti tanda sama dengan ya. Karena dia berlaku di sini konsep gaya apung, berarti FA sama dengan W. W ini berat benda. Ya, W itu berat benda. Jadi FA itu tadi rho F kali G kali volume benda yang tercelup ya, kali volume benda yang tercelup VTC. Jadi VTC itu volume benda yang tercelup sama dengan W, berat benda. Berat benda itu kan massa benda dikali G gitu ya. Jadi ini rho F dikali G dikali volume benda yang tercelup. Di sini ada massa jenis, ada volume. Berarti kita harus ubah massa benda ini ke hubungan massa jenis dan volume. Berarti massa jenis benda dikali volume benda dikali G. Kan sama ya, itu bentuknya. Berarti di kiri kanan ada G, kita boleh coret G-nya. Ada G, maka tinggal lagi persamaannya. Massa jenis fluida dikali volume benda yang tercelup sama dengan massa jenis benda kali volume benda. Nah, jadi ini persamaan untuk menentukan benda yang terapung. Nah, jadi VTC-nya itu berapa, Bu? Ya, tergantung berapa bagian yang tercelup di dalam zat cair. VB ini volume benda secara keseluruhan. Volume benda aslinya berapa? Sekarang kita lihat yang tenggelam. Nah, ini untuk kasus benda yang tenggelam. Untuk benda yang tenggelam artinya semua bagian benda itu berada di dalam zat cair. Ya, berada di dalam zat cair. Kenapa benda itu bisa tenggelam? Ingat ya, tadi benda yang berada di dalam zat cair atau yang kita celupkan ke dalam zat cair sebagian atau seluruhnya, dia akan mendapat gaya ke atas. Tapi benda yang kita masukkan ke dalam zat cair tadi itu akan lebih ringan. Ya, beratnya akan lebih ringan daripada saat benda berada di udara. Nah, makanya gaya ke atasnya lebih kecil daripada berat benda di udara gitu maksudnya, berat benda secara keseluruhan. Jadi kalau kita di sini lihat dari segi massa jenis, kenapa bendanya bisa tenggelam? Massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, karena seluruh bagian benda tercelup ke dalam zat cair, maka volume bendanya akan sama dengan volume benda yang tercelup, atau yang tercelup itu adalah seluruh bagian dari bendanya. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau dalam kasus tenggelam ini kita bisa rumuskan gini. FA sama dengan berat benda. Berat benda itu kan berat benda di udara dikurang berat benda dalam zat cair. Nah, jadi W ini berat benda dalam zat cair. Apa maksudnya? Jadi benda itu saat kita
ketimbang dia di udara beratnya lebih besar daripada berat dia di dalam air. Kenapa? Seolah-olah kalau kita masukkan benda ke dalam air, seolah-olah benda ini akan terasa lebih ringan, seolah-olah beratnya itu berkurang. Itu yang dinamakan dengan berat semu. Jadi bisa dirumuskan FA-nya, FA sama dengan WU dikurang W aksen. Ini persamaan untuk tenggelam gitu. Apa itu WU? WU ini berat benda di udara. W aksen berat benda di fluida. FA itu gaya angkat. FA kita bisa masukkan yang tadi itu, yang rho kali G kali volume benda yang tercelup. Bisa kita ganti FA-nya dengan itu. Oke, kalau mau diganti juga ini bisa diganti ya. Rho F kali G kali volume benda yang tercelup sama dengan WU dikurang W aksen. Nah, kita bisa pakai persamaan ini juga. Oke, next. Nah, untuk benda yang melayang, sama juga ya, benda yang melayang itu dia juga dapat gaya ke atas sebesar FA, dan dia juga punya gaya berat sebesar W. Jadi W yang sesungguhnya itu berat di udara dikurang berat benda, berat benda di dalam zat cair. Tapi kalau untuk melayang, kasus untuk melayang ini biasanya hanya pembuktian rumus aja. Untuk dari segi soal melayang ini nggak ada, ya. Jadi untuk syarat, kita tahu benda yang melayang itu pasti besar gaya angkatnya sama dengan berat bendanya, ya. Jadi berat gaya ke atasnya sama dengan berat bendanya. Berarti FA sama dengan W. Nah berarti FA-nya sama dengan W, maka volume benda yang tercelup juga seluruhnya, ya. Volume benda yang tercelup juga seluruhnya. Atau massa jenis bendanya juga sama dengan massa jenis fluidanya. Volume benda yang tercelup atau volume bendanya sama dengan volume benda yang tercelup. Itu untuk kasus melayang. Ini hanya berupa pembuktian rumus aja. Coba kita lihat ya. Kalau FA-nya sama dengan berat bendanya, kita hapus dulu untuk kasus terapung. Nah, maka nanti FA ini kan kita pakai persamaan tadi, massa jenis fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup sama dengan berat benda massa jenis benda kali volume benda kali G, ya kan? Nah, katanya volume benda yang tercelupnya sama dengan volume benda. Itu untuk kasus tenggelam. Kita punya tadi kan massa jenis benda, massa jenis fluida dikali G, volume benda yang tercelupnya juga sebesar volume benda, sama dengan massa jenis benda dikali volume benda dikali G. Kiri kanan G-nya habis nih, kiri kanan G-nya habis. Yang tinggal apa lagi? Massa jenis volume benda juga habis, kiri kanan volume benda, karena dia seluruhnya tercelup dalam zat cair. Nah, berarti di sini hanya bisa membuktikan rumus aja untuk melayang. Massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Jadi hanya membuktikan persamaannya saja. Itu untuk kasus melayang. Nah, biasanya yang keluar di ujian itu adalah yang terapung dengan yang tenggelam. Oke, jadi kalau kita lihat tadi FA, di mana yang namanya FA itu gaya ke atas atau gaya apung, ya, gaya ke atas atau gaya apung. VTC ini nggak usah dikasih keterangan lagi deh. VTC itu volume benda yang tercelup, VB itu volume benda seluruhnya, ya, dimana di sini VB itu volume benda seluruhnya, atau yang aslinya volumenya berapa? Oke, nah. Apa tadi? Rho F itu massa jenis fluida, Rho B itu massa jenis benda, satuan massa jenis kan dalam kilogram per meter kubik. Apalagi ya? Oh ya, WU itu berat benda di udara. WU berat benda di udara.
Dirincikan aja lagi deh. WU itu berat benda di udara, W aksen itu berat benda dalam zat cair, atau W aksen ini bisa disebut sebagai berat semu benda. FA itu gaya apung atau gaya ke atas, VTC itu volume benda yang tercelup dalam zat cair. Oke, jadi itu contoh-contoh kasus dari hukum Archimedes. Kita lihat lagi gimana contoh soal dari hukum Archimedes ini. Oke, kita lihat contoh soal yang ke-6 ya. Sepotong kayu terapung di dalam air. Jika 2/5 bagian volumenya timbul di atas permukaan air, berapakah massa jenis kayu? Nah, berarti kita bisa bikin diketahui di sini, katanya sebuah kayu tadi terapung di dalam air, tapi 2/5 bagiannya timbul di atas permukaan air. Berarti itu V yang muncul ya. Volume yang muncul itu 2/5 bagian. Nah, 2/5 bagian dari volume bendanya. Itu yang munculnya baru. Berapakah massa jenis kayu? Nah, kalau yang munculnya dikasih tahu di sini 2/5, sedangkan kita butuh volume benda yang tercelup, berarti yang tercelupnya berapa? Berarti volume benda yang tercelupnya atau VTC-nya ya, atau VTC-nya sama dengan 5/5 dikurang 2/5. Satu bagian VB berarti dikurang 2/5. Satu bagian itu kan 5/5. 5/5 kurang 2/5 kan 3/5 dari volume bendanya, benda utuh. Itu maksudnya. Berarti dia dicelupkan dalam air, berarti massa jenis air, kita wajib tahu massa jenis air itu 1 gram per cm kubik. 1 gram per cm kubik atau 1000 kilogram per meter kubik. Itu dia massa jenis air. Harus hafal walaupun tidak dikasih tahu di soal. Berarti yang ditanya di sini adalah massa jenis kayu. Massa jenis kayu berarti massa jenis kayu. Berarti massa jenis kayunya berapa? Oke, kita lihat dulu. Nah, berarti ini untuk mencari massa jenis kayu ada yang terapung, berarti kita pakai kasus terapung tadi kan. Kalau kita pakai kasus terapung tadi gimana? Syarat terapung tadi apa? FA sama dengan W. Berarti di sini FA-nya rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup sama dengan rho benda kali volume benda kali G. Gitu ya. Di kiri ada G, di kanan ada G, boleh dicoret. Berarti tinggal rho fluida dikali volume benda yang tercelup sama dengan rho benda dikali volume benda. Nah, rho fluidanya, massa jenis fluidanya itu berapa? Massa jenis fluidanya itu tadi air. Air berarti 1000 ya. 1000. Kalau dia di sini dalam gram ya, biar aja dalam gram, tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau pakai 1000 ya pakai aja 1000 nih. 1000. Volume benda yang tercelupnya 2/5 bagian dari volume benda aslinya. Massa jenis bendanya itu yang massa jenis kayu tadi. Ini massa jenis benda ya. Berarti massa jenis benda dikali volume bendanya nggak dikasih tahu Bu, ya dalam volume benda aja, nanti kan bisa dicoret. Berarti ini coret nih volume benda kiri kanan, berarti 1000 dengan 5 berarti tinggal 20 kali 2 itu 40 ya. Jadi massa jenis bendanya adalah 40. Jadi kalau kita apa namanya ini di sini ini 200 ya, 200, sorry ini 3/5 yang tercelup. Nah 200 kali 3 600, satuannya kilogram per meter kubik. 600 kilogram per meter kubik itu massa jenis bendanya. Oke, kita lanjut soal yang selanjutnya. Oke, kita lihat untuk soal yang ke-7. Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan alkohol dengan 40% dari volume bendanya berada di dalam air dan 20% berada di dalam alkohol.
Jika massa jenis alkohol itu 0,8 gram per cm kubik, berapakah massa jenis benda? Berarti di sini kalau kita buatkan ya, volume yang tercelup di dalam zat satu, anggaplah zat satunya alkohol, dalam alkohol itu 40%. 40% dari volume benda. 40% dari volume benda itu kan sekitar 0,4 ya dari volume bendanya. Ini dalam alkohol. Lalu yang tercelup dalam zat kedua yaitu air itu sekitar ini 40% dalam air. Berarti zat satunya itu air ya. Air, zat duanya itu yang alkohol. Alkoholnya 20% dari volume bendanya. Berarti 20% itu kan 0,2 dari volume benda. Nah, kalau kita gambarkan, kira-kira bentuknya seperti ini. Ada yang dikasih tahu lagi massa jenis alkohol. Bentar, kita gambarkan dulu nih. Kalau digambarkan jadinya kayak gini nih. Anggap yang warna merah, yang warna biru itu air ya, warna biru itu air. Siapa yang di bawah, siapa yang di atas untuk lapisan zatnya. Nah, di sini mana yang lebih kecil massa jenisnya? Massa jenis yang lebih kecil itu yang berada pada lapisan teratas. Berarti karena alkohol lebih kecil di sini, berarti alkoholnya lebih di atas ya. Berarti yang hitam aja kita pakai untuk alkohol. Nah, jadi ini alkohol, yang di bawahnya itu air. Jadi di atas ini alkohol, ini di bawahnya air. Ini air, di atas ini alkohol. Gitu. Nah, katanya kalau kita gambarkan letak bendanya jadinya seperti ini nih. 40%-nya dalam air. 20%-nya dalam alkohol. Berarti kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira bentuknya begini. Ya kan, bendanya yang warna merah itu ya. Jadi yang warna merah ini, ini yang tercelup dalam air, ini yang tercelup dalam alkohol. Ini 20%. Ini 40%. Oke, berarti kita bisa cari massa jenis alkoholnya tadi katanya 0,8. Berarti massa jenis alkohol, atau anggap aja itu massa jenis zat berapa itu? Alkohol tadi zat 2. Zat 2-nya adalah 0,8 gram per cm kubik. Yang ditanyanya adalah berapakah massa jenis benda? Oke, berapa massa jenis benda? Oke, kita jawab ya. Untuk jawab soalnya. Oke. Di sini kita bisa pakai terapung, konsep terapung. Jadi Fa sama dengan W. Nah, di sini ada berapa zat cair dia? Ada 2 zat cair ya, lapisan zat cair. Berarti bisa kita bikin kayak gini. Pertama yang tercelupnya di alkohol. Oke, berarti massa jenis zat 1 dikali G dikali volume yang tercelup pada zat 1 ditambah, karena ada 2 lapisan kan, massa jenis zat cair 2 dikali G dikali volume benda yang tercelup pada keadaan 2 dikali sama dengan W. W ini kan massa jenis benda dikali volume benda dikali G. Oke, berarti ini G-nya kan di setiap suku ada G, berarti G-nya bisa dihilangkan gitu. Nah, kita bisa cari lagi nih, rho F1-nya berapa? Massa jenis fluida satunya, yang satu tadi air ya. Ini air, ini alkohol. Oke, berarti air, tadi massa jenis air kan 1000 kg per meter kubik ya. Karena massa jenis alkohol dikasih taunya dalam gram per cm kubik, kita pakai aja dalam gram. Massa jenis air dalam gram per cm kubik kan 1 gram per cm kubik. Dikali volume benda yang tercelup dalam air itu 0,4 dari volume bendanya. Ditambah massa jenis zat 2. Zat 2 itu si alkohol 0,8.
kali volume benda yang tercelup pada zat 2 itu 0,2 dari volume benda dikali rho benda kali volume benda. Nah, kita juga bisa nih 0,4 kali 1 0,4 VB tambah 0,8 kali 0,2. Oke. Ini 0,16 VB sama dengan rho B dikali VB. Oke, berarti 0,4 ditambah 0,16 itu kan 0,56 VB sama dengan massa jenis benda kali volume benda. Berarti bisa kita coret nih di sini. Coret. Berarti massa jenis bendanya adalah 0,5 satuannya dalam gram per centimeter kubik. Jadi gram per centimeter kubik satuannya. Ini massa jenis bendanya. Oke, kita lanjut mungkin soal yang ke-8. Nah, kita lihat pada soal seperti ini. Sebuah batu digantung di udara dengan neraca pegas. Dan pada neraca pegas ditunjukkan skala 8 Newton. Nah, ini saat dia digantung di udara. Berarti yang dikasih tahu di sini berat benda di udaranya adalah 8 Newton. Ketika batu dimasukkan ke dalam air, skala neraca pegas itu dia menunjukkan skalanya 7 Newton. Jadi seolah-olah batu ini lebih ringan kelihatannya. Ya, berarti saat dia dimasukkan ke dalam air itu namanya W aksen 7 Newton. Berapa massa jenis batu? Nah, yang ditanya di sini adalah massa jenis batunya. Berarti yang ditanya adalah rho si batunya berapa. Itu yang ditanya ya. Oke, berarti kita bisa pakai ini. Ini kan dia digantungkan dengan neraca pegas, dia dimasukkan seluruhnya. Nah, berarti di sini ini pakai keadaan yang tenggelam. Oke, kalau kita pakai keadaan yang tenggelam, berarti kita bisa pakai FA sama dengan kan nggak ada bagian yang muncul, bagian yang tercelup. Berarti ini tenggelam ini. Berarti berat benda di udara dikurang berat benda dalam air. Kita bisa ganti gaya angkatnya tadi dengan rho F dikali G dikali volume benda yang tercelup sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda dalam zat cair atau berat benda dalam fluida. Oke, massa jenis fluida itu karena di dalam air bisa kita pakai 1000. Oke, karena dia pakai satuan internasional. Dikali G 10. Dikali volume benda yang tercelupnya sama dengan volume bendanya. Ya kan? Karena dia kan kalau dia tercelup, ini maksudnya bendanya kan tercelupnya sama dengan volume benda. Jadi bisa kita ganti volume benda di sini sama dengan berat benda di udaranya 8, berat benda dalam fluidanya 7. Berarti 10.000 dikali VB sama dengan 1. Berarti volume bendanya sama dengan 1 per 10.000. 1 per 10.000 itu kan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini boleh dalam meter kubik. Nah, setelah itu apa? Kita disuruh menentukan massa jenis benda. Kita dapatnya baru volume bendanya. Berarti untuk mencari volume massa jenis bendanya, massa jenis benda sama dengan volume benda dikali massa benda dibagi volume benda, gitu kan? Dari mana kita bisa dapat massa benda? Massa benda itu kan kita bisa dapat dari berat aslinya atau berat benda dia saat di udara. Berarti M-nya di sini WB dikali WB per G, WU per G ya. W per G. W-nya di sini 8, G-nya di sini 10. Itu sekitar 0,8. Masukkanlah di sini 0,8 per VB ya. 0,8 per VB-nya 1 kali 10 pangkat min 4. 0,8 per 1 kali 10 pangkat min 4 itu berapa? Berarti 0,8 kali 10 pangkat 4 kg per meter
kubik. Atau kalau kita mau lebih sederhana, lebih bagus lagi bentuknya, sekitar 8.000 kg per meter kubik. Oke, kira-kira begitu. Ini bentuk soal tenggelam. Jadi kalau ciri-ciri membedakan soal tenggelam dengan soal terapung, kalau terapung itu ada bagian tercelup, ada bagian yang muncul. Kalau soal tenggelam itu nggak ada disebutkannya bagian tercelup atau bagian yang munculnya. Oke, sekian untuk fluida statis. Mungkin pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan dengan kapilaritas dan gejala permukaan. Terima kasih atas perhatiannya.